Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi review rumah yang mau dijual yang ada di klaster Sagu House di kawasan Cibeber. Masuknya Cimahi Selatan ya, kawasan Cibeber, Jalan Sadarmanah. Nah ini lokasinya. Nah jadi ini gerbang ya. Ini sebenarnya gerbang untuk sebentar aja. Jadi nanti bangunan ini masuk ke kawasan klaster ini. Jadi gerbang kurang lebih di sini di depannya. Nah ini saya putar ya. Oke, nah ini jadi gerbang itu nanti ada di sini tepat main road, jalan jalan rayanya ya. Nah itu jalannya ini masuk Jalan Sadarmanah, Kelurahan Cibeber, masuk kawasan Cimahi Selatan. Nah jadi nanti ini buat security di sini, pos security. Nanti ada taman juga di sini, taman security, taman, dan ada ruko. Nah rukonya ini unik di dalam klasternya ini, jadi bagian dalam klaster ini si ruko ininya. Karena rukonya juga sih ditempatin sama yang punya klasternya, sama developernya gitu. Nah jadi kurang lebih nanti si gerbangnya itu maju ke sini, posisinya ada di sebelah sini ya. Nah saya jelasin dulu ya untuk jalannya ini, aksesnya itu. Nah ini posisinya itu kita depan gerbang klasternya ya. Nah posisi sebelah kanan, nah ini dari arah sana itu keluar masuk pintu tol Baros, tol Padalarang itu keluarnya dari sini, dari sebelah kanan. Nah, ini dari Cimahi pun ini bisa, dari daerah Nganjung, daerah Kerkop itu masuknya dari sini ya, dari sebelah kanan. Nah ada angkot juga di sini, ada lewat angkutan umum. Jadi buat ibu-ibu rumah tangga juga di sini nggak usah pakai ojol ataupun online yang lainnya, itu masih bisa pakai angkutan umum ya. Nah ini posisinya, ini jalannya jalan rayanya ya, jalan rame. Ini posisinya main road Jalan Raya Sadarmanah. Nah ini lokasinya. Nah untuk ke sebelah kiri, ini ke sebelah kiri itu jalannya akses menuju kampus Unjani. Itu kampus Unjani nanti di dalam kelasnya itu kelihatan banget di balkon di lantai 2 ya. Nah jadi ini ke Unjani, ke Rumah Sakit Yudhistira itu dekat dari sini. Tinggal motor balik aja ke sini. Itu bisa tembus juga ke arah Cimahi Tengah ya, dari Padasuka, Pedron itu bisa tembus dari sini. Ini tempatnya strategis banget. Udah jarang banget di daerah sini ada klaster baru, lokasinya strategis, harganya pun masih di bawah 1 miliaran. Nah ini posisinya ya. Oke, kita coba masuk ke dalam ya. Kalau untuk akses jalan itu tadi kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Nah, ini nanti jalan itu lebar kurang lebih di 7 meter ya. Kalau nanti ini drainase ini udah tertutup, itu jalan semakin lebar. Nah ini nanti posisi di sini tuh pos security one gate ya di sini. Jadi tidak ada akses lain selain dari sini. One gate system, pos security, taman, ruko. Nah nanti di sini udah ada rumah lagi. Ini nanti gerbang dimajuin ya. Nah, posisinya ini jalannya aspal. Ini sebenarnya udah kebentuk sini, ini letter L ya jalannya. Ini lagi ada sebagian rumah juga yang udah mulai pembangunan. Oke, ini jalannya. Nah, ini nanti ada pasum lagi ya. Taman satu tadi ada di dekat security ya, di belakang security, sama ada di sini pas tikungan banget. Ini tadinya sebenarnya mau jadi rumah, cuman dari tim PUPR-nya itu harus ada ruang RTH 1 unit lagi. Wah ini sebenarnya sih ya buat kita enak sih ya, buat penghuninya di sini, cuman buat developernya itu lumayan ya. Buat 1 coupling tadinya, ini 1 coupling jadiin ruang RTH ya, ruang terbuka hijau di sini. Nah untuk pasumnya kita untuk musola seperti itu ya, untuk musola masjid kita tuh gabung sama warga itu tinggal nyebrang aja kalau untuk masjid. Jadi sebelah sana nyebrang tuh udah ada Masjid Jami langsung ya, jadi penghuni sini tuh bisa langsung ke masjid sana ya kalau untuk mau ibadah untuk yang muslim. Nah ini posisinya. Ini yang diupload ini terus, kalau yang lainnya kan nggak berkembang. Nah, ada bapaknya, salah satu penghuni di sini, Pak. Oke, ini semua rumah-rumah ini tinggal nunggu pembangunan ya. Sisa di sini tuh total itu dari
16 unit, sekarang sisa 3 unit lagi. Ini dari depan. Ini hadapnya kalau untuk bagian ini tuh ke sana hadap selatan. Nah, hadap selatan. Kalau yang sini hadap utara ya ke sana. Nah, ini untuk jajaran sini tuh tinggal sisa 2 unit lagi, ada di sebelah sana kapling nomor 4 sama 3. Sebelah dari pojok ya. Nah, ini posisinya, ini total ada 16 unit, sisa 3 unit lagi, sama ada yang sebelah sini nih. Ini juga udah hot sih sebenarnya. Nah, ini sisanya. Nah, ini rumah contoh, bukan rumah contoh sih, rumah yang emang udah ada yang punyanya, tinggal finishing. Ini bisa jadiin rumah contoh juga di sini, karena kurang lebih untuk bangunan fasadnya itu seperti ini ya. Kalau untuk fasad kita nggak bisa rubah, harus ngikutin dari si desain developernya. Tapi kalau untuk denah dalam itu bisa custom semaksimal mungkin. Nah, posisinya di sini juga sama 7 meter ya jalannya. Udah nyaman banget sih, ini udah terbentuk. Aduh, jarang banget deh ini lokasi strategis ini, sama harganya pun masih under 1 miliaran. Legalitasnya pun insya Allah udah terjamin aman, karena lagi proses splishing, udah keluar juga cap basah side plan dari dinasnya. Ini posisinya kayak ini, cuacanya lumayan mau hujan ya kayaknya, dan mendung. Nah, ini sini ya. Nah, ini posisi coupling yang masih kosong, yang untuk hadap selatan ya ke sana. Itu tuh hadapnya itu ke kampus Unjani sama kereta cepat itu kelihatan di atas lantai 2 nih kayak gini. Oke, kita coba ya review rumah yang udah 95% udah jadi. Ini tinggal cat aja sih, tinggal dipercantik sama jadi. Oke, kita masuk ya. Ini bangunan ini tipe 75, standar dari developernya itu 3 kamar tidur 2 kamar mandi. Nah, ini looks dari depannya, fasadnya, ada taman, ada carport juga. Ini cukup untuk 2 mobil ya, 1 mobil kecil 1 mobil besar bisa, motor sebelah sana juga bisa, karena ini lebar mukanya itu rata-rata di 6,5 ya, 6,5 meter, ke belakang itu 10 komaan. Jadi rata-rata luas tanahnya itu di 65 meter, luas bangunan di 75 meter ya. 3 kamar tidur 2 kamar mandi. Oke, kita coba masuk ke dalam. Oke. Ini lagi ada yang lagi pengerjaannya. Nah, ini kaca di depan. Ini dari depan juga sih udah kelihatan mewah banget ya. Apalagi nanti kalau tamannya udah diperbaiki gitu ya. Ini. Oke, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dalam itu, ini sebenarnya custom ya. Harusnya sih kalau untuk standar ini kita dari pintu itu masuk langsung ruang tamu utama, sama sebelahnya ini ada kamar tidur di bawah. Jadi standar dari developernya itu 3 kamar tidur itu 1 kamar tidur di bawah sama 2 kamar tidur di atas. Nah, itu developernya lagi pamit. Oke. Nah, ini pintunya sih yang saya suka itu kayak mewah gitu ya. Ini pintunya tinggi banget tuh. Nah, ini posisinya lagi tokennya habis tuh, jadi nggak bisa dinyalain lampu dalamnya. Nah, ini tuh pakai, ini dari luar ya, saya ulang. Ini looks dari pintunya ya. Oke, oh ya saya lupa ya atapnya ya. Ini atapnya. Nah, ini listriknya 1300 watt ya, token. Ini ya kan, pintunya tuh kelihatan mewah banget kan dari depan. Tinggi, ini setinggi ceiling ya ke atas. Kurang lebih 3 meteran, 3,2an. 3,2,5 katanya tinggi ceiling. Oke, kita masuk. Nah, ini juga custom ya. Harusnya ini kan ruang tamu kosongan. Nah, ini kitchen set ya, custom sendiri.
bisa dari developernya juga satu paket. Oke. Nah, di sini ini pemilik rumah ini udah pasang lampu-lampu, ini custom juga, nggak include dari si developer ya. Nah, ini kaca dari depan ya, ini harusnya kamar ya, bagian kamar. Oke. Nah, ini semuanya custom ya, dari mulai kitchen set ini. Hmm. Nah, ini harusnya posisi kamar itu sebelah sini ya. Luas posisi kamar tidur juga di sini dan satu. Nah, ini eh, pintu kamar tidur tuh dari sini. Sejajaran sama kamar mandi yang ada di lantai satu. Nah, ini harusnya di sini ya. Cuman ya ini pemiliknya cukup dua kamar aja katanya di atas. Oke, nah ini kamar mandi bawahnya. Ini full keramik ya ke atas. Eh, Oke, oh ya, untuk bonus akhir tahun itu include ini apa ya apa namanya? Yang ini atau water heater untuk kamar mandi atas bawah. Ini lampu juga dia dari pemiliknya. Oke, kita coba ke atas. Nah, sebagian kan kalau dari developer lain itu tangga itu nggak sama ring, nggak sama railing ya. Nah, kalau di sini tuh kelebihannya udah include railingnya juga. Jadi kita nggak usah ngeluarin budget lagi buat pasang railing. Oke, ini bagian tangganya. Ini sengaja pakai atap kayak kaca gitu ya, akrilik mungkin. Di atas biar ada penerangan ya, nggak usah pakai lampu di sininya. Ini detail dindingnya, nggak seperti ini banget tuh. Oke, kita coba ke atas. Ini railingnya custom sih sebenarnya, maksudnya ada opsi dikasih pilihan mau yang bentuknya kayak gimana, asal nggak ngelebihin budget yang dikasih dari developernya. Nah ini, nah dari tangga bawah itu kalau misalnya lurus itu kita langsung ke arah balkon. Nah ini balkon. Ini balkon. Balkon itu sebenarnya bisa tembus juga dari kamar utama ya. Jadi balkonnya bisa milik bersama, enggak eh, aksesnya bukan dari kamar utama. Oke, nanti kita ya coba keluar dari kamar utama. Oke, kita lihat dulu ke bagian. Nah, ini ada ruang keluarga. Sebenarnya sih di sini tuh harusnya ada kamar mandi. Kamar mandi lantai atas itu sebenarnya posisinya di sini. Tapi karena ini request dari si pemiliknya, dia kamar mandinya pengen ada di kamar utama di lantai 2 ini. Nah, di sini. Ini kamar utamanya. Kita di sini, nah jadi di sini tuh dia mau digunain buat ruang keluarga aja di sini ya, ruang keluarga lantai 2. Nah ini ke bagian pojok, ini ada laundry room, pastinya seperti ini, udah pakai kaca kayak akrilik juga biar si sinar matahari juga bisa langsung ke jemuran ya, tinggal ngeringin karena rata-rata sekarang udah include dengan tempat jemurannya juga tuh, mantap. Kita masuk. Nah ini kayaknya 1 kali 3 meter ya kurang lebih. 1,5. Nah ini tangga buat akses ke toren. Jadi ada toren di atas, include duct ya buat toren aja sama biar bisa bersihin juga bagian kaca atas. Oke, kita masuk ke kamar kedua dulu ya. Kamar anak nah ini. Kamar anak ini kurang lebih 2,5 kali 3 ya. Nah ini. Ini bisa custom juga. Nah, bisa custom juga kalau misalnya mau lebih besar, ini mau dihabisin sampai laundry room juga bisa ke sini. Nah, ini kan masih ada space ya, tergantung sih sesuai kebutuhan. Nah, ini fleksibel sih. Nah, sekarang kita masuk ke master bedroomnya. Ini kamar utamanya. Nah, ceiling-nya sama di 2,2-an ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini dinding sebelah sini tuh full kaca, biar bisa lihat langsung view keluar ya. Nah, jadi kalau untuk yang ini kamar mandinya itu dipindahin ke sini dalam kamar. Jadi dalam kamar itu ada kamar mandi.
Nah, ini udah lengkap juga water heaternya. Oke, nah ini sebenarnya sih kalau misalnya nggak pakai kamar mandi, luas banget itu kesananya. Ini kurang lebih panjangnya itu 3 kali 5. Tapi karena ada kamar mandi ya jadi segini ya. Nah, pengen punya kamar mandi privacy. Nah, yang tadi saya bilang ini ada akses menuju balkon ya. Jadi dari kamar sini pun bisa, dari kamar utama, atau yang tadi dari akses tangga langsung menuju ke balkonnya. Oke, posisinya. Ini belum pakai kaca, lagi finishing kan. Nah, ini pemandangan depan klaster. Nah itu kesana itu ada kampus Unjani ya. Nanti saya zoom coba. Nah itu tuh kampus Unjani tuh. Ini tuh. Karena dekat banget ya kampus Unjani ini juga di sini sebagian ada yang eh, dosen sama mahasiswa Unjani ya di pojok sana kalau nggak salah rumahnya. Nah itu sama ada kereta cepat juga tuh lintasannya. Jadi ada pemandangan ngelewat kereta gitu. Nah ini posisinya. Ini posisi dari balkonnya. Nah oke. Okay. Ini salah satu rumah contoh kurang lebih sih rata-rata sama seperti ini kalau misalnya nggak ada penambahan dari luas bangunan yang 75 tadi kurang lebih seperti ini. Untuk dalamnya bisa diacak-acak sesuai keinginan asal jangan melebihi luas bangunan yang 75. Kalau misalnya lebih mungkin kena cas ya per meternya, mungkin dikenakan biaya berapa dari developernya. Nah, untuk review klaster Sagu House yang ada di Cibeber ini cukup sekian. Oke, saya ulang lagi ya untuk spek rumah yang masih available di klaster Sagu House ini. Sisa 3 coupling ya, yang 2 di sebelah sana arah ke utara berarti ke sana. Nah, itu di pojok sana ya, nomor 3, nomor 4. Sama di sebelah rumah ini pinggirnya yang tadi saya dari depan itu ada juga sama luas tanahnya di 65 dengan lebar muka rata-rata di 6,5 ya. Dengan luas bangunan semua sama di tipe 75 dengan spek 3 kamar tidur 2 kamar mandi. Nah untuk harga kita sekarang promonya di 878 juta itu udah all in sama legalitas. Nah kalau misalnya itu di breakdown ya untuk legalitas itu kurang lebih di 50 jutaan aja. Nah jadi sekitar kurang lebih mungkin untuk harga rumahnya di 820 jutaan aja. Murah banget deh. Ini pusat kota Cimahi, Cimahi Selatan ya. Udah jarang banget di daerah sini tuh ada klaster baru dengan harga under di 1 M seperti ini. Nah, jadi buat kamu, buat kalian, teman-teman di sini yang lagi nyari rumah di kawasan ini saya rekomendasiin banget ya. Tapi sayangnya ini cuma 3 unit lagi. Nah, jadi buat kalian yang mau survei ke lokasi ini, boleh DM ke saya, ada nomor WA di deskripsi sama di layar videonya ya. Nah, cukup sekian untuk penjelasan saya ini. Nanti untuk tanya-tanya boleh di kolom komentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.